tidak akan ada korban lagi. Baik anak-anak, ini pukul setengah 8 waktu Indonesia Barat. Saya membuat video ini pada tanggal 23 Maret 2020. Di sini kita akan belajar tentang sistem manajemen basis data. Di sini berapa tujuannya? Diharapkan yang pertama mampu memahami masalah operasional yang ada dalam bentuk pendekatan file datar atau flat file terhadap manajemen data sehingga menimbulkan pendekatan database. Yang kedua, Anda bisa lihat di sini yang kedua adalah memahami hubungan antar komponen fundamental dari konsep database. Yang ketiga yaitu mengetahui karakteristik yang menentukan dari 3 model database, hierarki, jaringan, dan relasi. Yang keempat, memahami fitur operasional yang berkaitan dengan resiko penyebaran model data terpusat, terpartisi, dan terreplikasi dalam lingkungan DDP. Yang kelima, mengetahui tujuan dan prosedur audit yang digunakan untuk menguji pengendalian manajemen database. Jeda sebentar karena video ini akan memakan waktu yang cukup panjang, maka saya akan mempersiapkan diri. Yang pertama, di sini sebelum mengetahui dan ingin membahas tentang pengendaliannya, maka kita hendaknya harus mengetahui apa itu basis data. Di sini saya sudah membagikannya lewat URL yang saya sebarkan nanti di WA group. Di sini terlihat bahwa basis data adalah kumpulan tabel-tabel yang sangat berhubungan ya. Di sistem akuntansi beberapa basis data, misalnya ada penjualan, pembelian, terus penggunaan kas atau pengeluaran kas, penerimaan kas, seperti itu untuk yang pengendalian umum. Terus untuk manfaat basis data di sini tujuannya yaitu yang pertama cepat, mudah, akurat, efisien, tersedia, lengkap dan aman, serta multiple user. Nah, di sini perlu dicatatkan bahwa ada multiple user ya. Efisien kita akan membahasnya. Yang kedua, ada operasional basis data. Di sini panjenengan bisa dilihat database dapat diciptakan dan dimusnahkan. Nah, ini rawannya ya. Ini terkait kemarin pengendalian pengamanan ketiga, makanya saya menyuruh membuat pengembangan sistem ini agar terhindar dari dimusnahkan. Terus untuk yang basis data aturannya adalah redundansi data, inkonsistensi data, pengaksesan data. Yang kedua, data terisolasi untuk standarisasi. Terus masalahnya masalah keamanan, masalah integritas data, dan multi user. Nah, di sini nanti saya ingin case-nya adalah ini ya, masalah integritas data yang harus Anda lakukan nanti seperti apa. Terus integritas data adalah domain integrity, integrity entity, dan integrity referensial. Di sini nanti lebih ke referensial ya. Terus komponen sistem basis data itu ada hardware, operasional data, database itu sendiri, DBMS, dan user. Terus untuk yang administrator, nanti bisa dilihat di sini. Administrator itu ya orang-orang yang bertanggung jawab atas pendefinisian data,
pemodelan data, desain data, serta menjamin kerahasiaan dari integritas data tersebut. Bahasa database ini panjenengan bisa lihat bahwa data tersebut ada data definition language, yang kedua data manipulation language, dan data control language. Nah, di sini sudah lengkap ya untuk bagan yang dimaksudkan. Nah, untuk beberapa pendekatan di sini sampai dengan flat file ini nanti saya jelaskan sedikit demi sedikit. Di dalam buku ini sudah ada, panjenengan sudah punya. Nah, di sini ada yang pertama manajemen database. Bisa lihat di sini ya. Manajemen database bisa dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama model flat file dan model database. Untuk pembahasan awal di sini nanti kita menggunakan manajemen flat file yang telah saya sebutkan tadi ya. Ini ya pendekatan model flat file di sini sudah tertanam dari tahun 1960-an hingga 1980-an. Ini menggambarkan lingkungan di mana file data individual tidak berhubungan dengan file lainnya. Ya, yang saya jelaskan tadi masalah integritas. Terus di sini menggambarkan flat file itu menggambarkan bagaimana data penjualan, misalnya pelanggan disajikan untuk 3 pengguna yang berbeda dalam suatu perusahaan. Redundansi data yang terdapat pada ilustrasi tersebut menyebabkan 3 masalah, yaitu pada penyimpanan data, pembaruan data, dan kekinian informasi. Terus bagannya seperti ini, bisa panjenengan lihat ya. Nah, di sini ada pengguna sampai rangkaian data yang dimiliki oleh pengguna. Khusus dalam akuntansi, panjenengan bisa lihat di sini. Ini pada sistem penagihan utang dan atau sistem piutang usaha. Ini ada 3 file: data pelanggan, piutang usaha, faktur penjualan, dan penerimaan kas. Ini berbeda-beda ya, seperti ini. Terus pemasaran khusus terkait sistem produksi, di mana di sini ada 2 file: data pelanggan, di mana berorientasi pada demografis atau historis. Yang kedua ada faktur penjualan. Ini dia tidak terintegrasi ya, dulu flat file. Terus ini layanan produk. Di sini ada sistem penjadwalan servis ya. Ini ada data pelanggan atau orientasi produk atau historis. Yang kedua data servis produk ya. Di sini terkendalanya tadi ada 3: penyimpanan data, pembaruan data, dan kekinian informasi. Ini saya ada di buku ini. Penyimpanan data, di sini sistem informasi yang efisien mengambil dan menyimpan data hanya 1 kali dan membuat sumber tunggal ini tersedia bagi semua pengguna. Di sini contohnya akuntansi, pemasaran, layanan produk. Terus yang membutuhkannya dalam lingkungan flat file, hal ini tidak mungkin dilakukan karena ini ya tadi sudah saya jelaskan terdapat beberapa tugas pemisahan tugas yang berbeda-beda. Terus pembaruan datanya, perusahaan menyimpan sejumlah besar data ke dalam file master dan file referensi, memerlukan update secara berkala. Ini sudah jelas ya, untuk mencerminkan perubahan dari waktu ke waktu.
Pada lingkungan flat file, para pengguna menyimpan file tersebut secara terpisah. Yang kedua, semua perubahan harus dibuat secara terpisah juga untuk masing-masing pengguna ini. Mau tidak mau memakan waktu, memakan biaya, dan tidak efisien. Terus untuk update data di sini, ya, informasi pembaruan tidak disebar secara tepat. Yang saya sebutkan tadi tidak efisien, maka perubahan tersebut tidak akan merefleksikan ke beberapa data pengguna, sehingga keputusan yang diambil akan didasarkan pada informasi yang lama. Nah, ini juga masalah. Terus untuk yang keempat, ketergantungan tes data, ketidakmampuan pengguna untuk memperoleh informasi tambahan ketika kebutuhannya berubah. Rangkaian informasi pengguna dibatasi oleh data yang dimiliki dan dikendalikan. Yang ketiga, para pengguna bertindak secara terpisah. Mereka tidak berinteraksi secara bersama-sama dari suatu masyarakat pengguna. Ini kelemahannya. Yang terakhir, flat file membatasi integrasi data atau inklusi terbatas. Di sini terjemahannya file distrukturisasi, diformat, dan disusun agar sesuai dengan kebutuhan khusus dari pemilik atau pengguna utama dari data tersebut. Strukturisasi semacam ini dapat membatasi atribut data di dalam organisasi. Nah, di sini beberapa kelemahannya untuk pendekatan model flat file. Terus untuk yang kedua perkembangannya adalah pendekatan database. Di sini panjenengan bisa lihat nih, ini cenderung lebih singkat daripada yang tadi flat file. Ini sama, ada akuntansi, pemasaran, layanan pengguna. Tampilan pengguna ada 1, penjualan, pelanggan atau piutang usaha. Terus penjualan dari pemasaran, pelanggan secara orientasi demografis atau histori. Yang ketiga, layanan produk, yaitu penjualan pelanggan orientasi produk atau histori. Dia di sini ada satu perangkat lunak yang terintegrasi, ada DBMS yang digunakan yaitu bersama. Ada data pelanggan, faktur penjualan, penerimaan kas, jadwal servis produk, data entitas lainnya. Di sini mengalami eliminasi, yaitu yang pertama eliminasi permasalahan penyimpan data, eliminasi permasalahan pembaruan data. Yang ketiga eliminasi permasalahan update data. Yang keempat eliminasi permasalahan ketergantungan tas. Yang keempat, eliminasi permasalahan integrasi data. Nah, sistem DBMS itu memiliki fitur yang secara umum yaitu yang pertama pengembangan program, yang kedua pembuatan backup dan pemulihan. Ini cepat ya, terjadi kerusakan dia pemulihannya cepat. Terus untuk sistem laporan pengguna database ini ya, akses database lebih mudah karena dia ada bahasa definisi data, bahasa manipulasi data, dan bahasa query data. Ini panjenengan bisa lihat seperti ini. Pengguna meminta transaksi program pengguna, ini ya aplikasinya, proses pengembangannya dikelola oleh administrator database DBMS-nya. Ini ada 3 bahasa definisi data, kemudian diterjemahkan ke dalam sistem operasional. Ini pembuatan database fisik. Dan selanjutnya untuk administrator database, fungsi administratornya yaitu yang pertama ya, dari perencanaan database, desain, implementasi,
operasi dan pemeliharaan, yang terakhir adalah perubahan dan pertumbuhan. Seperti ini. Terus hubungan administratornya dengan fungsi lainnya seperti ini. Administrator database ada 2 di tengah, maksud saya. Ini menjalankan program operasi dan manajemen. Yang terakhir adalah berhubungan dengan pengguna akhir. Ya, seperti itu. Yang tadi didefinisikan dengan database fisik. Panjenengan bisa lihat di sini ada operasi dalam proses file. Yang pertama adalah menelusuri catatan dari file berdasarkan nilai kunci primernya. Yang kedua, penyimpanan data ke dalam file. Yang ketiga, memperbarui catatan dalam file. Yang keempat, membaca file catatan secara keseluruhan. Yang kelima, menemukan catatan selanjutnya dalam file. Yang keenam, memindah file untuk mencari catatan dengan menggunakan kunci sekundernya. Yang ketujuh, menghapus catatan dari file seperti ini. Biasanya metodenya yang digunakan yaitu ini, akses datanya. Akses file dan penelusuran data yang cepat. Kriterianya, penggunaan ruang penyimpanan disket yang efisien disket. Yang ketiga, kapasitas untuk memperoleh transaksi yang tinggi. Yang keempat, perlindungan dari kehilangan file. Nah, DBMS fungsinya ini. Yang ke-6 atau 5, kemudahan pemulihan dari kegagalan sistem karena ada backup. Yang ke-6, akomodasi pertumbuhan file itu cenderung singkat. Tadi ada beberapa ya, ada hierarki, terus ada model jejaringan, ada model relasional. Nanti saya jelaskan seperti itu. Yang terakhir materinya untuk pembahasan kali ini. Model DBMS. Model data adalah representasi abstrak dari data mengenai entitas, termasuk sumber daya, asetnya digunakan, peristiwa, dan pelaku, serta hubungan antar entitas di dalam sebuah perusahaan. Tujuan dari model data adalah untuk menyajikan atribut entitas dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna. Terus model DBMS ada 3, model hierarkis, jaringan, dan relasi. Model hierarkis yaitu ini, seperti ini. Model ini adalah metode yang paling populer untuk representasi data karena model ini mencerminkan banyak aspek di dalam perusahaan dengan menggunakan hubungan hierarkis. Seperti ini modelnya. Ya. Struktur ini juga disebut struktur pohon. Model kedua adalah model navigasional. Model data ini disebut demikian karena lintas file memerlukan jalur yang telah ditentukan sebelumnya. Ini secara eksplisit hubungannya. Terus untuk integritas data dalam model hierarki, struktur file untuk data parsial dari data base navigasional itu lengkap. Ini ya ilustrasinya seperti ini, lebih terlihat jelas. Integritas data dan data hierarki. Kelemahannya ada 2. Record parent bisa memiliki satu atau beberapa catatan child. Misalnya, pelanggan adalah parent untuk faktur penjualan dan penerimaan kas. Yang kedua,
tidak ada record child yang boleh memiliki lebih dari satu parent. Ini kelemahannya. Untuk model jaringan adalah database navigasional dengan hubungan eksplisit antara record dan file data. Ini perbedaannya adalah model ini mungkin record child memiliki beberapa parent, jadi terbalik dari metode atau model hierarkis. Misalnya panjenengan pada catatan faktor child ini terbalik ya. Terus untuk yang model relasi dari beberapa kegiatan. Ya, karakternya ada 4 karakter. Semua kemunculan pada perpotongan baris dan kolom memiliki nilai tunggal atau tidak boleh ada nilai ganda. Yang kedua, nilai atribut pada setiap kolom harus memiliki kelas yang sama. Yang ketiga, setiap kolom dalam satu tabel harus memiliki nama yang berbeda dengan lainnya. Akan tetapi, tabel yang berbeda bisa memiliki kolom dengan nama yang sama. Yang keempat, setiap baris dalam tabel harus berbeda minimal satu atribut. Atribut ini disebut dengan primary key. Seperti ini nanti modelnya, hubungan konseptual antar filenya yang sama, tapi tidak ada pointer eksplisit. Ini ya, atribut. Record tabel relasi yang disebut dengan pelanggan. Terus ada yang kedua seperti ini, dari pelanggan, nama tadi ya, ini atributnya. Nanti dia bisa menjalar ke faktor penjualan. Terus forex key, ada juga forex key yang dihubungkan di link. Seperti ini penerimaan kas. Nah, ini model integrasi data dalam model rasional. Apabila ada pertanyaan, nanti kita salurkan melalui WA Group untuk sebagai bahan diskusi. Untuk pembuatan video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk beberapa tambahan nanti panjenengan bisa lihat di Google Drive saya. Itu ada beberapa contoh yang bisa diinput, yang bisa dibaca. Di situ ada database, itu bisa menggunakan MySQL, bisa menggunakan database itu sendiri, bisa untuk beberapanya. Terus untuk tujuan prosedur auditnya ini seperti ini. Tanggung jawab untuk tabel otoritas dan subskema. Terus untuk yang kedua, otoritas akses yang sesuai, pengendalian biometriknya, pengendalian enkripsi, dan pengendalian inferensi. Enkripsi data ini seperti ini. Iya, file password, algoritmanya. Terus untuk yang teknik biometrik, di sini autentikasi penggunaan yang terakhir. Nih, seperti sidik jari, suara, retina, atau karakteristik tanda tangan. Terus untuk pengendalian inferensinya, itu ada beberapa pertanyaan. Berapa nilai total dari barang persediaan ini, misal yang berputar bulanannya kurang dari 3. Yang kedua, berapa biaya rata-rata bagi pasien yang menginap di rumah sakit lebih dari 8 hari. Yang ketiga, berapa biaya total untuk menggaji karyawan golongan 2 pada bagian produksi. Terus pengendalian interferensi digunakan untuk mencegah 3 kompromi database tersebut. Ini kompromi positif, pengguna menentukan nilai tertentu dari
item data. Yang kedua, kompromi negatif. Ada pengguna menentukan bahwa item data tidak memiliki nilai tertentu. Kompromi perkiraan, penggunaan tidak bisa menentukan nilai yang tepat dari item ini ya. Nah, ini sekedar tambahan untuk saya tugas. Nanti saya rekodkan melalui YouTube juga apa yang harus Anda kerjakan. Sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan membantu kelancaran pengerjaan tugasnya. Untuk bahan-bahan lain, nanti Anda bisa buka URL yang saya contohkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.